Daya mintu halaki kurang bakumpai. Jadi bilanya bepandir masing-masing bahasa sahutan saling memahami. Ada yang bepandir bahasa Dayak, ada yang bepandir bahasa bakumpai, ada yang bahasa Banjar, tapi saling berpahaman aja. Jadi ulun hari ini berarti biar kita ceramahnya campur aduk aja bahasanya. Akur jamang lah kira-kira lah campur aduk babahan bahasa Banjar kita, babahan bahasa Dayak. Nggih. Akur aja lah. Kadang-kadang kotak kita nggih. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Begitu banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan orang yang menuntut ilmu. Dan memang menuntut ilmu itu adalah kewajiban, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya menuntut ilmu wajib hukumnya. Belajar ilmu wajib hukumnya. Bagi siapa diwajibkan? Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan, siapapun dia, tuhakah, anomkah, langkarkah, kadakah, sugihkah, kadakah, wajib menuntut ilmu. Lalu Imam Fudail bin Iyad menjelaskan, ilmu yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ilmu apa? Lalu dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyad bahwa penjelasan ilmu yang dimaksud itu adalah apabila ilmunya itu wajib diamalkan, bila ilmunya itu wajib digawi, maka wajib juga mempelajarinya. Jadi bila ilmu itu wajib digawi, bila ilmu itu wajib dilaksanakan, bila ilmu itu wajib diamalkan, maka wajib juga mempelajarinya. Contoh, kita wajib sembahyang. Sembahyang itu wajib kira-kira lah, bukan kira-kira lagi, memang wajib. Itulah wajib lah, sembahyang itu wajib. Nah, karena sembahyang itu wajib, maka wajib pula mempelajari tentang sembahyang itu. Apalagi yang wajib bagi kita ini? Syahadat yang pertama malah. Nah, karena syahadat itu wajib, maka wajib juga kita mempelajari tentang syahadat. Setelah itu lagi puasa. Puasa itu kan wajib ketika datang bulan Ramadan, maka mempelajari puasa itu pun hukumnya juga adalah wajib. Setelah itu lagi, setelah kita puasa, maka kita wajib bayar zakat. Karena zakat itu adalah wajib, maka wajib pula kita mempelajari tentang zakat itu. Setelah itu apalagi kewajiban kita? Haji. Maka mempelajari haji pun wajib hukumnya. Bagi siapa? Bagi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji. Sehingga kesimpulannya, bila ilmu itu wajib digawi, bila ilmu itu wajib diamalkan, bila ilmu itu wajib dilaksanakan, maka mempelajari hukumnya adalah wajib juga. Wajib juga. Tinggal kita aja lagi. Contoh, di dalam sembahyang orang wajib membaca Fatihah. Bila sembahyang kada membaca Fatihah, maka kada wajib maka wajib mempelajarinya. Bila orang membaca Fatihah, itu kan wajib dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang Fatihah kada dibacanya, maka sembahyangnya kada sah. Ada orang bapak-bapak ibu-ibu sembahyang di belakang imam, Allahu Akbar.
terus sembahyang di belakang imam kayak kita tadi tuh. Selesai sembahyang bebisik sidin kahiga ujar sidin, wal tahu kada kalah benar imam hari ini. Kenapa ujar kawan maka kalah imam? Aku tadi walai kada ku baca Fatihah. Fatihah kada ku baca ujar sidin, kalah benar imam. Padahal imam kada kalah, nak kada membaca Fatihah itu nang kalah. Nah, dikira sidin amunnya Fatihah kada dibaca kalah imam. Padahal yang kada membaca Fatihah itu yang kalah. Karena apa? Salatnya kada sah. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena membaca Fatihah tadi adalah wajib di dalam sembahyang, maka wajib juga mempelajari tentang Fatihah. Ini ada Ustaz Abdurrahman belajar bacaan Fatihah. Nah, belajar kayak apa bacaan yang baik? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan. Belajar yang bagus kayak apa? Fatihah yang baik. Sebelum kita sholat juga diwajibkan kita berwudu. Karena wudu itu bagian daripada syarat sahnya sholat, maka belajar wudu pun hukumnya adalah wajib. Kita belajar masalah wudu supaya wudunya itu kada salah. Jangan sampai berwudu bila orang basah, seorang basah juga pokoknya berwudu asal basah. Inya kan yang penting basahnya itu jadinya. Bila orang basah, seorang basah juga. Bila orang basah, seorang basah juga. Artinya bila orang berwudu itu basah, bila seorang basah juga berwudu juga berarti. Bukan itu. Ada tata caranya kayak apa orang berwudu. Membasuh muka bukan asal basuh, ada batasannya. Min watinil udun ila watinil udun. Mulai dari anak telinga sebelah kanan sampai ke anak telinga sebelah kiri. Setelah itu dari min mana batis sya'ri, dari kebiasaan di mana tumbuhnya rambut, ila tahta zuqani, sampai ke bawah dagu. Diputar, itu batasan wajib orang membasuh muka. Kada yang asal-asal itu kada sah karena di sini kada basah, kada kanan. Akan datang kita pelajari. Membasuh tangan kada asal basuh. Membasuh tangan mulai dari ujung kuku sampai ke siku. Ini namanya nang siku. Bila pian dia pai ada nang rasa mencocok ujungnya karas tuh nah, tuh siku itu tuh nah. Kenapa maka ulun pada mulai ujung kuku bukan mulai ujung jari? Siapa tahu kukunya ada nang semeter. Siapa tahu ada orang wayang ini aneh-aneh nang kukunya panjang-panjang tuh nah. Hati-hati nang kuku panjang lah. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ujar Imam Ghazali, bila kuku tuh berpanjang-panjang jangan disimpan di tangan lah. Jadi kada apa-apa maksud mentahu kan dipotong. Maka bila kuku panjang itu adalah tempat kaina iblis untuk bersinggah di sana. Ini nang panjang. Sudah ada bapak kan potong. Mulai ujung kuku sampai ke siku itu yang wajib dibasuh, digosok, diratakan. Jangan sampai orang berwudu itu keran mengucur tidak digosok, cukup diginikan. Nah, kayak orang yang menggayat aja lagi. Nah, ini keran mengucur, lalu tangan. Nah, tidak digosok, maka tidak sah wudunya karena airnya tidak merata di basuhan wudu. Nih, hati-hati gitu. Terus lagi kepada masalah-masalah yang lainnya. Makanya ilmu itu sekali lagi wajib dipelajari. Arti wajib itu apa? Di dalam usul fiqh, dijelaskan. Arti wajib itu adalah ma yuhabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Arti wajib itu adalah bila kita menggawi dapat pahala, bila kita tinggalkan maka akan berdosa.
Nah, makanya kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu hari ini hadir di masjid ini adalah bagian daripada melaksanakan kewajiban. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu pian datang ke langgar sini, mohon maaf, ke masjid ini, pian datang ke sini itu melaksanakan kewajiban. Dan pian datang ke masjid ini pahalanya luar biasa besarnya. Ganal banar hai tutu. Pahalanya tuh ganal banar. Sampai banyak ulama menjelaskan tentang kebaikan orang yang menuntut ilmu ini. Bahkan orang yang menuntut ilmu ini ada yang mengatakan itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Masya Allah. Bahkan ada hadis-hadis kita juga yang menjelaskan. Kata Nabi kita, ya abada julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min an tusalliya alfa rak'atin. Kata Nabi kita, wahai Abu Dar, engkau duduk sebentar saja di majlis ilmu, engkau duduk satu mata jadi majlis ilmu, engkau duduk sebentar saja di majlis ilmu, khairul laka min an tusalliya alfa rak'atin. Itu wahai Abu Dar, kata Nabi kita, lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Satu mata aja makanya duduk. Pada sebelah lawas kita sejam-jam ingin sedang lah. Amun sampai 2 jam itu ada nang baliuran kana. Amun kagapian nang baliuran, ulun nang baliuran. Sebentar saja kata Nabi kita duduk di majelis ilmu itu lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Pian sembahyang 1000 rakaat na tunggang ruwat sakit pinggang. Dan mungkin kada tagawi, apalagi zaman wayah ini, zaman kulir. Kenapa maka kita kulir? Harus diikuti. Mulai dari bangun guring sampai guring lagi itu HP. Kira-kira dibandingkan mana sayang HP lawan bini, banyak nang sayang HP pada sayang bini. Ibu-ibu kira-kira kayak itulah. Abah-abahnya nih, pian bayangkan aja. Tulak dari rumah sudah 2 pal, tak tinggal HP bepulik. Tulak 2 pal, tak tinggal bini nang disuruh mendatangi. Nggih, manang ibu-ibu hari ini nih. Kayaknya bagian ibu-ibu pulang kena gilirannya. Itu zaman wayah ini. Nah, maka oleh karena itu, karena kita wayah ini di zaman sibuk, disibukkan oleh hafid, banyak-banyak hadir ke majelis ilmu barang gesan manutupinya itu. Karena ibadah-ibadah yang banyak, ibadah-ibadah yang berat gawiannya, ada tagawi kita. Apa ambegatiannya? Fadilatnya nang ganal pahalanya itu salah satu nang sangat besar, nang ganal pahala yang akan diberikan oleh Allah, diantaranya adalah hadir ke majelis ilmu. Sekadar duduk aja, nah biar guring harian. Biar dari rumah datang ke sini guring berpahala. Sama aja pada betah mata. Biar di rumah guring betah mata jua. Guring di sini betah mata jua. Baik pian guring di sini. Tapi pulang ke sini hanya sekedar mengantar guring, rugi pulang. Nggih, apa istilah ke sini 4 guring aja. Tapi kada kira-kira lah. Pak paham dia kira-kira lah bahasanya nih. Amun pian kada paham dipahami ya. Ini banyak bahasa permintaan, bahasa Banjar ya. Nah, kada apa-apa, sambil kita campur-campur aja. Kalau Pak Ikram ulun yakin paham, kamusnya ada di rumah. Nggih. Pian orang paham aja Pak lah. Alhamdulillah. Nggih, kada apa-apa campur-campur aja. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kita duduk di majelis ilmu itu. Selama kita duduk di majelis ilmu dalam sebuah kitab pernah kami membaca
bahwa selama itu pula di mana malaikat Allah Subhanahu wa taala memohonkan kepada Allah agar orang yang duduk di majelis ilmu itu selalu dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu senang benar berdoa, ya Allah, orang yang duduk di majelis ilmu itu ya Allah, turunkan ya Allah rahmat-Mu untuk mereka ya Allah. Ya Allah, ujar para malaikat, sayangi ya Allah orang-orang yang ada duduk di majelis ilmu itu ya Allah, karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu itulah yang akan menghidupkan agama-Mu ya Allah. Amun orang yang kada duduk di majelis ilmu, wallahu a'lam, akan menghidupkan agama. Karena orang-orang yang duduk di majelis ilmu itulah yang akan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu agama itulah yang akan menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Allah akan nampak syiarnya apabila ada ilmu agama. Bayangkan, amun dalam sekampungan tuh, dalam sekampungan kadada orang nang berisi ilmu agamanya, nang adzan kadada nang bisanya, sambahyang kadada nang bisanya, mamandi orang mati kadada nang bisanya, mangkafani orang mati kadada nang bisanya, menguburakan kadada nang bisanya. Bisakah nampak agama di kampung itu? Kada bisa. Agama nampak di sebuah kampung bila ilmu agama ada di situ. Orang adzan bisa, kalau ada adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang ada adzan. Kenapa? Makanya adzannya bisa. Kenapa nya bisa? Dia belajar. Ada orang alim langsung lahir, keluar dari parut mama langsung alim. Ada belajar dahulu. Dan hendak alim, hendak berilmu, berusaha. Kada depan, ya Allah aku hendak alim, langsung alim. Kada ada. Aku kena sembahyang banyak supaya ilmu laduni turun. Iya, kalau ilmu laduni, kalau jin nang menurun bisa jadi dukun. Hati-hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk berilmu, upaya untuk alim supaya dapat ilmu agama, di antara ikhtiarnya belajar. Salah satu ikhtiar belajar, di samping menurang sakulah kita nang kada sakulah lagi, hadir ke majelis ilmu. Hadir ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim. Ini adalah bagian usaha kita untuk mencari ilmu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sangat banyak penjelasan ulama bahwa orang yang menuntut ilmu itu selama masih ada niat di dalam hatinya, mati orang itu dalam niat menuntut ilmu, bukan mati pada saat menuntut ilmu, bukan itu maksudnya. Mati dalam niat menuntut ilmu. Kayak apa cara mati niat dalam menuntut ilmu itu? Contoh, hari ini kan kita ada majelis, hadir yang datang. Lalu majelis kita ini apabila bulan akan datang minggu pertama lagi. Nah, lalu pian setelah bulikan dari sini, setelah kita majelis ini selesai, pian berniat aku kaina ujar pian bulan kare aku hendak rumah hindaikan masjid, so hendak menyeneh belajar. Aku bulan kaina hendak datang lagi ke masjid ini, aku hendak hadir ke majelis ini lagi, hendak mendengar tentang ceramah agama lagi. Aku datang lagi kaina. Rupanya takdir Allah berkata lain. Belum lagi menyambut bulan yang akan datang, rupanya pas naik sepeda motor di jalan ditabrak oleh truk, mati umpamanya. Ini kisah yang mati sakit lah. Ada juga yang bangun guring, baya berdiri, rabah, mati sekalinya. Ada juga yang kapahumaan, tapi pas batis, mati umpamanya.
Setelah itu lagi ada juga yang makan undang, kolesterol naik, mati umpamanya. Macam-macam cara orang mati itulah. Nah, ada juga yang guling, ada bangun-bangun lagi, digarap oleh nang bini, wabahnya bangun, sekalinya hinaknya hilang sudah mati sekalinya. Itu camat mati nang nyaman tuh malah. Jadi cara mati itu kita kan usah memilih. Cara mati itu kita kan usah memilih. Itu hanya cara Allah saja untuk maulahkan kisah. Apapun cara kita mati, bagaimanapun cara kita mati, itu terserah Allah. Yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan mati baik. Masalah caranya mati kayak apakah itu urusan Allah. Yang penting mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya habisan yang tadi, ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Itu doa mudah-mudahan apabila kita mati kaina mati dalam keadaan husnul khatimah. Artian mati husnul khatimah itu adalah artinya mati baik. Orang mati baik akan disambut baik juga nanti di alam barzakh. Kembali kita tadi bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian daripada kebaikan. Jadi kita tadi umpamanya mati, tadi banyak kita lah ujar pian karena bila bulan akan datang pengajian pulang di masjid apa kita sini. Karena di Masjid Al-Ikhlas bahwa bulan akan datang hendak dilaksanakan majlis lagi. Ujar pian di dalam hati banian, karena bila panjang umur bulan akan datang aku hendak datang lagi ke Masjid Al-Ikhlas. Rupanya belum lagi sampai bulan yang akan datang mati pian. Mati umpamanya. Maka berarti pian itu sudah digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Pian digolongkan oleh Allah sebagai orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, fadilat dan kebaikan serta kelebihannya, orang itu dibebaskan daripada azab dan siksa kubur. Di mana ulama mengambil natijah ini dahulu waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kelebihan orang yang ikut berperang. Lalu kata Nabi kita, wahai sahabatku, kalau berperang maka pahalanya ini jihad fisabilillah, nanti bila mati langsung masuk surganya Allah. Lalu ketika itu semuanya hendak berangkat ke medan tempur. Laki-laki, bibinian, bawi hatwe, anak puluhan, kita bela, dibakas, kuras, hendak tolak ke medan tempur. Lalu ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan semuanya berangkat ke medan tempur, tapi hendaklah ada sebahagian yang tertinggal. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertinggal ini hendaklah yang pintar-pintar. Nanti kalau ke medan tempur semua habis mati, siapa yang mengajar? Siapa yang belajar? Maka pada ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama pahalanya orang yang berangkat ke medan tempur dengan orang yang belajar dan mengajar ilmu agama? Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama apabila sama. Jadi hakikatnya kita hadir di majelis taklim ini bapak-bapak ibu-ibu sama kayak kita bertempur di medan tempur membela agama. Karena pian datang ke sini kadang kegampangan. Banyak yang pian perjuangkan, banyak yang pian korbankan datang ke sini nih. Gawian katinggalakan, apa-apaan ke sini, pondok katinggalakan, apaan gawian katinggalakan, Ustadz Ikram jo Ustadz Abdurrahman jakanya bagawi hari ini nih berapa dapat duit. Cuma itu kita tinggalkan, kita relakan itu demi untuk datang hadir ke majelis ini.
berapa penghasilan kita tinggalkan demi untuk hadir ke majelis ini. Setelah kita sampai ke majelis ini, apakah sesuatu yang mengenakan yang kita dapat? Kada. Duduk di sini, burit sakit, pinggang sakit, mata mengantuk, kepala asa pusing, kepala rasa ngaluk, dada rasa sasak, parut rasa ngulas. Rasakan dia pian berkali, pasti ada rasa itu tuh. Karena ulun sama merasa juga. Nah, jadi hadir di majelis ilmu itu bapak-bapak, ibu-ibu kada nyaman. Banyak yang dikorbankan. Tapi insya Allah semua pengorbanan daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarkan pada hari ini, semua itu akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu kebaikan yang sangat besar, luar biasa, dan ganjarannya pun akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gagampangan yang hadir di majelis ilmu ini, ganal banar mengai pahalanya. Ganal banar pahalanya kita hadir di majelis ilmu ini kayak orang sembahyang 1000 rakaat. Mun manggawi sembahyang 1000 rakaat kada tagawi kita ninang sasamaannya barang. Maka rajin hadir ke majelis ta'lim aja mangai. Insyaallah mun kita rajin hadir ke majelis ta'lim nang 1000 rakaat tadi dapat kita insyaallah. Padahal duduk saja kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Tafsir Sawi dijelaskan ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ disampaikan oleh beliau, talibul ilmi kafahu Allahu birizqihi. Artinya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu, Allah nanti yang akan mencukupkan rezekinya. Orang yang menuntut ilmu, Allah yang akan mencukupkan rezekinya. Biar jangan takutan hari ini tak tinggalkan pahumaan. Biar jangan takutan hari ini tak tinggal memantap. Biar jangan takutan hari ini tak tinggal kebun. Biar jangan takutan hari ini tak tinggal dagangan. Insya Allah itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, dengan rezeki yang berlipat ganda. Siapa yang menjanjikan? Nabi Muhammad. Nabi itu kan terkenal dengan al-amin, orang yang dipercaya. Kada mungkin Nabi membual, kada mungkin Nabi mananjaru nitah, dia mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah itu sebuah kebenaran. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu pastilah sebuah kebenaran. Nah, ulun tadi hati ibu-ibu, mohon maaf tak ingat mamanya di rumah tadi. Mamanya tadi padahal anak 4 Bu Ai. Nah, ibunya tadi anak 4 ke sini, tapi karena beliau hari ini tadi puasa, jadi sayang malah pas puasanya, jadi ulun bertinggal lagi gin, ayo jadian sorangan dia ke sini. Nah, alhamdulillah. Ulun tuh biasanya kalau perjalanan jauh, kadang-kala mamanya tuh 4 mengawani supaya jangan mengantuk jarum jalan. Ulun tuh pengantukan kadang di jalan. Tapi ulun bila mengantuk sehingga di mobil tuh lengkap tikar ada, bantal ada, sampai ke lambung. Jadi bila di mana ulun mengantuk, ulun singgah. Hadirin Allah, insya Allah ibu nanti kalau umpama panjang umur, bulan akan datang anak 4 jar ke sini. Karena kada pernah kabawan. Nah, kada pernah kabawan. Inggih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan. Nah, ulun mewadahkan salam jadi ibu-ibu di sini berataan. Nah, sudah sampailah. Nah, jadi amanah ulun kada datang lagi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam sebuah riwayat, ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, Nabi hendak menuju ke masjid. Ketika Nabi keluar dari rumah hendak menuju ke masjid,
Nabi pada ketika itu ada melihat orang mundar mandir di muka masjid, di muka pintu masjid itu, nah mundar mandir kada masuk. Lalu diperhatikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilihat dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang nang mundar mandir di muka pintu masjid itu? Narik wanita nama lulang lulik, nah bon betunggang, jadi puan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe ite nah. Tapi karena Nabi kada orang Dayak kada kayak itu bang bahasanya, itu ujar ulun aja bang. Kalau bang ujar pian Nabi bahasa Dayak juga kada, itu ulun aja mengulang iwe ite puan Nabi Muhammad. Lulang lulik buhen dia tame buat Nabi kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang bolak-balik di muka pintu masjid, tapi kenapa tidak masuk? Ini menjadi tanda tanya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah dilihat dan dipandang oleh Nabi kita, siapa orang itu? Ternyata iblis, laknatullah. Iblis. Lalu didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakuni oleh Nabi Muhammad, "Mada tasna'u huna?" Wahai iblis, apa yang kamu gawi di sini? Apa yang engkau perbuat di sini? Narai gawe milah itu nang lulang lulik wanita. Apa nang digawi di sini bolak-balik? Lalu kata iblis, aku sebenarnya bolak-balik di muka pintu masjid ini, aku hendak masuk ke dalam masjid. Dan aku hendak masuk ke dalam masjid ini, ya Muhammad, aku hendak mengganggu, menggoda orang yang sedang sembahyang di dalam masjid. Rupanya di dalam masjid itu ada orang sembahyang. Itu nang hendak diganggu oleh iblis. Lalu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak masuk saja? Di wanita itu dia tame menanak mengganggu oleh sembahyang. Kenapa kada masuk? Lalu kata iblis, aku tidak masuk ke masjid ini ya Muhammad karena aku takut. Karena aku takut dengan orang yang sedang tidur di pojok masjid itu ya Muhammad. Lalu Nabi terkejut, heran. Kenapa maka iblis ini wani lawan orang nang sembahyang, tetapi takut lawan orang nang tidur? Kan kada masuk akal ini. Lawan orang sembahyang wani, lawan orang nang guring kada wani. Mikeh kada wani lawan orang nang guring, tapi wani lawan orang nang sembahyang. Apa sebabnya wahai iblis engkau berani dengan orang nang sholat, sedangkan engkau tidak berani dengan orang yang tidur? Apa sebab? Ya Muhammad, kata iblis, perlu engkau ketahui ya Muhammad, orang nang sembahyang itu ya Muhammad orangnya kada alim. Orang nang sembahyang itu orangnya kada berilmu. Orang nang sembahyang itu sesembahyangan aja. Sembahyangnya itu kada bujur, sembahyangnya itu salah. Kenapa? Maka salahnya kada belajar. Dan ya Muhammad, orang itu badannya saja yang seperti sembahyang, tapi hatinya kada sembahyang ya Muhammad. Banyak kalau orang nang sembahyang Allahu Akbar, waktu Allahu Akbar aja kan ingat pada diri sembahyang nih. Setelah Allahu Akbar, maka tabasan satangah burungan lagi, tabasan tuntung, maka mencucur kadar boleh kayak pakah baru tahun ini nih. Nah ini pas ada dari Pak Paramel ini. Sekarang Pak Bakar boleh kan? Belum lah, tidak boleh. Nah ini hati berpandir terus.
maka memantat gatah murah sambil bepandir hati nggih ari panghujan bares larang nggih iwak kita ada musim ginanya nih ayo sandang ae diri ae nah bepandir hati waktu sembahyang nah ada juga Allahu Akbar sekali bunyi petir nih. Nah, jadi ujar ibu-ibunya dalam hati ini makan 3 hari hujan aja tetap pasang kada nang karingnya maka pun kada karing ini bermamai abahnya basah salawarnya ujar abahnya balancak batis ada jualan Allahu Akbar awaknya aja di atas sajadah hatinya ada nang kapasar hatinya ada nang kapahumaan hatinya ada nang kapalangkaraya hatinya ada nang kabanjar nah ada nang sampai ke Jawa hatinya awaknya aja nang di atas sajadah hatinya jauh benar nah nya kada ingat lawan sembahyang nah ya Muhammad kata iblis orang nang sembahyang itu ya Muhammad awaknya aja nang kaya sembahyang hatinya kada sembahyang dan badannya saja seperti orang sembahyang ya Muhammad tapi jauh daripada sembahyang ya Muhammad Allah itu ada di dalam hati makanya aku wani ajar iblis tetapi ya Muhammad sebaliknya orang nang guring itu ya Muhammad orangnya kada gagampangan itu orangnya itu alim orangnya itu berilmu walaupun ya Muhammad inya itu guring ya Muhammad tapi hakikat hatinya itu selalu terhubung lawan Allah Subhanahu wa taala kayak apa bisa waktunya hendak guring tuh inya berdoa nya hendak guring tuh nya berzikir nah apa bacaan guring bu oh ibu-ibu oi bu belum guring dulu lagi belum lah bapak-bapaknya sama kira-kira lah apa bacaan kita hendak guring bacaan hendak badiroh narai bahwa nama bismikallahumma ahya wa bismika amut nah itu bacaan hendak guring ada zikir-zikirnya lagi itu banyak itu zikir-zikirnya lah diantaranya paling tidak kita hendak guring itu diantaranya apa yuk membaca ayatul kursi hendak guring karena kan ada riwayatnya iblis ditangkap oleh Umar bin Khattab lalu oleh karena iblis ini tertangkap memang panjang riwayat kisahnya mun ulun kisahkan itu asar kita berikan jadi kita singkat saja jadi iblis itu tertangkap oleh Umar bin Khattab lalu karena hendak minta lapas lalu memberi amalan ujar iblis wahai Umar ada amalan bila engkau baca maka sampai subuh iblis tidak akan mengganggumu apa bacaannya ayatul kursi nah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum dan seterusnya sampai selesai sampai wala ya'udhu hifdhuhum wa huwal aliyyul azim sampai situ nah dibaca nah Allahu la itu tadi lah nah amun kada hafal dan kada tahu bacaannya datang Ustaz Abdurrahman atau datang Ustaz Ikram atau datang Pak Apang insyaallah ada sampean bisa dibukakan Pak Apang Qur'annya karena di Quran tuh ada Pak pernah itu nah itu dibaca insya Allah pian kada diganggu oleh syaitan iblis dan jin jahat dari mulai pian guring sampai kena bangun subuh lagi lalu apalagi nang dibaca ada riwayat ketika Aisyah hendak guring ketika itu lalu jangan engkau tidur kata Nabi kita sebelum engkau mengkhatamkan Al-Quran ya Aisyah amun basalang membaca Quran khatam apabila guringnya nah rupanya ujar Nabi kita bacalah oleh suratul Ikhlas sebanyak 3 kali nah baca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad nah tapi jangan kada ingat bismillah lah
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali. Karena ada hadis Nabi kita, man qara'a suratal ikhlas marratan wahidatan faka'annama qara'al qur'ana thuluthahu. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas sekali, maka sama seperti membaca Quran sepertiganya. Jadi bila 3 kali khatam berarti. Cuma jangan dikatakan aku jawabkan khatam berpuluh kali sudah kalinya baca Fatihah ya. Jangan disamakan lawan itu Bang lah. Maksudnya ini kelebihan fadilah dari surah Al-Ikhlas saja. Jadi bila hendak guring Al-Ikhlas 3 kali biar baca. Setelah itu lagi pian apalagi nang dibaca diantaranya ujar Nabi kita, ya Aisyah, janganlah engkau tidur terkecuali seluruh kaum muslimin dan muslimat ridha terhadap umat ya Aisyah, amun basalang minta ridha sakampungan nena apabila guringnya. Lalu ujar Nabi kita, bukan itu maksudnya, tapi doakanlah kaum muslimin dan muslimat itu. Makanya kita sunat hendak guring itu berdoa, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Berapa kali? Minimal sekali barang. Setelah itu lagi kata Nabi kita, ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan haji dan umrah. Ya Aisyah, kalau berhaji berumrah apabila guringnya. Lalu kata Nabi kita, bacalah salawat untuk nabimu dan nabi-nabi yang terdahulu. Nah, apa bacaannya? Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Hafal lah kira-kira lah, pendek aja bacaannya, nyaman aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Mun ulun 10 kali baca hafal lah kira-kira pian. Hafal kira-kira lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Yang keempat bacanya, tapi hafal aja lah, insyaallah hafal. Lalu ada tambahan lagi, disuruh kita membaca tasbih lagi berapa kali? 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita disuruh beristighfar lagi, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ditambahi azimnya lah kalau ada dalam hadis itu. Jadi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu fadilatnya bila kita mati, umpama siapa tahu barangkali malam itu tuh langsung aja kada bebangunan. Nah, langsung aja umpamanya lah, nah maka segala dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambahannya tadi lah. Nah, 5 macam zikirnya nak kuring. Apa tadi? 6 macam dengan ayat kursi. Ayat kursi lah, setelah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu salawat kepada Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu 3 kali. Setelah itu istighfar tadilah, mendoakan diri sendiri dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Setelah itu lagi apa tadi lagi? Tasbih tadilah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Lalu istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, bilanya kada dapat aja semuanya, yang mana pian ingat aja baca tadi. Yang penting ada
Nah, di antara yang ulun sampaikan tadi, memang kalau di dalam kitab Adkar An-Nawawi bacaan hendak guring itu banyak benar. Dia mun pian baca isamuaan, apalagi mun bawa bacaan kada lancar bisa jam 1 nya guring. Di antaranya ujar Nabi di dalam hadis itu sebelum guring, karena dengan sahabat Nabi berpandir nih. Nah, dengan sahabat itu lain kelasnya dengan kita. Nabi ada bertanya, ya Rasulullah, sebelum aku tidur apa yang bagus dibaca ya Rasulullah? Ujar Nabi, Yasin baca. Berapa menit baca Yasin? Apa? Panjang juga lumayan lah. Ada juga yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang ulun baca sebelum tidur? Surah Al-Baqarah, kata Nabi. Berapa? Sejuz lebih surah Al-Baqarah itulah. Nah, ujar pian, Ustazai, ulun semalam surah Al-Baqarah itu 5 hari nya tuntung. Pas bulan Ramadan membacanya, berarti 5 hari kan keguguringan kalau surah Al-Baqarah. Nah, lalu ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang bagus dibaca sebelum tidur? Surah Tabarak, Al-Mulk, kata Nabi kita. Nah, Yasin kita putar-puntal, apalagi surah Al-Mulk. Artinya kesimpulannya, bukan berarti harus dibaca semuanya, bagaimana nama kawa dibaca dulu. Nah, sambil ditingkatkan, karena bacaan itu dan amalan itu, inya bila kita lancar membacanya, lawas biasanya membacanya, insya Allah amunnya lancar, 1 mata aja waktunya, 1 mata aja insya Allah, 1 mata aja. Namun asal lancar kita membacanya. Nah, kayak apa caranya supaya lancar, supaya hafal? Ditulis, diandak di wadah kita hendak guring, ditempel. Jadi bila pas barabah tali hati. Nah, terbaca. Insyaallah. Nah, ada juga ulun pernah paguruan melajari. Di samping itu tambahan ujar beliau, nyaman benar amalannya. Nyaman benar amalannya. Baca ujar beliau Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bila itu kita baca sebanyak 21 kali, ujar beliau, maka insya Allah kita akan diamankan oleh Allah, dijaga oleh Allah pada malam itu sampai ke paginya dari segala macam kejahatan dan mara bahaya, baik itu dari manusia, baik itu daripada jin-jin jahat ataupun dari binatang buas. Bagus benar. Makanya ulun ingat kepada orang itu tuh, bila hendak guling tuh kada bisa kada ingat tuh Bismillahirrahmanirrahim, karena paling nyaman. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya ulun karena sudah kebiasaan itu menjadi amalia, amun kada tak baca, kada tak guring. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu kita akan dijaga. Pian cari fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Ada di dalam kitab Tangkihul Qaul, kalau tidak salah itu juga ada fadilat Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Tangkihul Qaul itu kitab yang berisikan, kalau tidak salah 400 hadis tentang fadilat amaliyah, dan hadisnya rata-rata sahih, paling minim hasan. Insyaallah.